Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang grafik aliran sinyal. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu Komang Mitasari, M. Hafiz Hamonangan, Agustia, Putri Dalia Dwi Oktari, Anissa Masita Salsabila, Ayu Damayanti, Muhammad Farhan Janwar Putra, Arif Fayyad Tamir Andika Putra, dan Andi Dwi Saputra. Sekui. Baiklah, slide grafik aliran sinyal akan dijelaskan oleh Komang Mitasari. Grafik aliran sinyal. Grafik aliran sinyal dapat dibagi menjadi 9. Yang pertama, suatu pendekatan yang digunakan untuk menyajikan dinamika sistem pengendalian. Yang kedua, diagram yang mewakili seperangkat persamaan aljabar linier. Yang ketiga, untuk menganalisis sistem pengendalian. Yang keempat, menggambarkan aliran sinyal dari suatu titik sebuah sistem ke titik yang lain dan memberikan hubungan antara sinyal-sinyal tersebut. Yang kelima, mentransformasikan persamaan diferensial linier dalam persamaan aljabar dalam domain S. Yang keenam, grafik aliran sinyal berisi kerangka kerja dengan suatu simpul dihubungkan secara langsung dengan cabang. Yang ketujuh, tiap-tiap simpul menyatakan variabel sistem dan tiap cabang yang dihubungkan antara dua simpul berfungsi sebagai penguat sinyal. Yang kedelapan, arah aliran sinyal ditunjukkan dengan tanda panah yang berada pada cabang dan faktor pengendali ditunjukkan sepanjang cabang. Yang kesembilan, aliran sinyal dalam satu arah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang istilah grafik aliran sinyal. 1. Simpul, suatu titik yang menyatakan suatu variabel atau sinyal. 2. Transmitansi, penguatan antara dua buah simpul. 3. Cabang, segmen garis berarah yang menghubungkan dua simpul. Perbuatan suatu cabang adalah transmitansi. 4. Lintasan, jalan yang dilewati oleh cabang-cabang yang berhubungan pada arah yang ditunjukkan oleh anak panah cabang. Selanjutnya istilah grafik aliran sinyal. 1. Loop, lintasan tertutup. 2. Penguatan loop, hasil kali transmitansi cabang pada loop tersebut. 3. Loop tidak bersentuhan jika tidak mempunyai simpul bersama. 4. Lintasan maju, lintasan dari simpul masukan atau sumber ke simpul keluaran atau sink yang melewati setiap simpul hanya sekali. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baiklah, adapun sifat grafik aliran sinyal. Yang pertama adalah suatu cabang menunjukkan ketergantungan fungsional suatu sinyal terhadap sinyal lain. Yang kedua, menambahkan sinyal dengan semua sinyal yang datang. Yang ketiga, terdapat simpul campuran. Dan yang terakhir adalah untuk sistem memberikan grafik aliran sinyal tidak unik. Terima kasih. Adapun rumus Mason yang akan dijelaskan oleh Masita. Untuk menentukan hubungan masukan dan keluaran dapat menggunakan rumus Mason. Untuk menyelesaikannya kita dapat menggunakan aturan-aturan ini, yaitu yang pertama, nilai suatu simpul dengan suatu cabang masukan seperti gambar di bawah ini, yaitu dengan masukan X1 dan keluaran X2 dengan rumus X2 sama dengan A kali X1. Kemudian yang kedua, ada cabang kaskade dapat digabungkan menjadi satu cabang dengan pengalian transmitan seperti gambar di sini, yaitu dengan masukan X dan keluaran Z dengan rumus Y sama dengan A kali X, Z sama dengan B kali Y sama dengan
AB kali X dapat kita perkecil, dapat kita singkat jadi gambar di sebelahnya yaitu dengan masukkan X dan keluaran Z yang mendapatkan rumus Z sama dengan AB kali X. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan rumus Mason tadi. Yang ketiga, cabang paralel dapat digabung dengan menambah transmitan. Di sini ada masukan X dan keluaran Y, dan dicabangkan dengan A dan B. Itu dengan rumus Y sama dengan AX plus BX sama dengan A plus B kali X. Terus, bisa disingkat dengan masukan X dan keluaran Z, yang dirumuskan dengan Y sama dengan A plus B kali X. Yang keempat, simpul campuran dapat dihilangkan. Di sini ada dua masukan, yaitu masukan X dan Y, dan keluaran Z. Dengan rumus Z sama dengan ACX plus BCY. Nah, simpulnya dapat dihilangkan menjadi yang gambar di sebelahnya dengan rumus sama saja, yaitu Z sama dengan ACX plus BCY. Yang kelima, suatu loop dapat dihilangkan. Jadi terlihat dari gambar yaitu masukan X dan keluaran Z. Yang di tengah-tengahnya ada Y, loop yang garisnya menyambung ke Z. Dengan rumus Z sama dengan BY. Y sama dengan AX plus CZ. Lalu loop yang tadi kita hilangkan menjadi masukan X dan keluaran Z. Dengan rumus Z sama dengan ABX plus BCZ. Lalu bisa dipersingkat lagi menjadi rumusnya Z sama dengan BAX plus CZ sama dengan ABX plus BCZ sama dengan AB per 1 per BCX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Baiklah, grafik aliran sistem kendali bisa dilihat pada screen Anda masing-masing. Terima kasih. Hafiz, lanjutkan. Aturan Mason selanjutnya. Oh. Sorry. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan Mason. Rumus aturan Mason adalah GS min YS per US, min I per delta sigma 1 GI delta I. GI adalah lingkaran penguatan atau transmitan arah maju. Sedangkan I determinan lintasan maju ke I ke satu kombinasi loop yang tidak menyentuh lintasan ke I. Delta adalah determinal sistem atau blok diagram. Delta I min sigma penguatan loop plus sigma perkalian 2 penguatan loop yang tidak berhubungan min sigma perkalian 3 penguatan loop yang tidak berhubungan. Contoh Mason akan dijelaskan oleh Arif. Oke. Jadi yang contoh yang pertama yaitu bisa kita lihat yang digambar merupakan loop yang dapat dihilangkan. Yang berarti GI sama dengan G1 dikali G2 yaitu penguatan arah melaju. Kombinasi loop atau LI sama dengan min H G1 G2. L sama dengan 1 min buka kurung min HG1 G2 tutup kurung sama dengan 1 plus HG1 G2. Jadi G sama dengan G1 G2 per 1 ditambah G1 G2H. Terima kasih. Contoh selanjutnya akan dijelaskan pada Ayu Damayanti. Oke, ini selanjutnya tentang lanjutan dari contoh di atas.
yang soalnya itu tentukan TF dengan aturan Mason. Mungkin sama saja, tidak jauh berbeda dari yang di atas. Di sini dari gambar itu telah ditentukan dari panahnya itu dari G3. Untuk mencari TF-nya kita mulai dari rumus penguat arah maju, yaitu GI sama dengan G1 dikali G2. Nah, untuk kombinasi loopnya itu L1 sama dengan G2 dikali G3. Untuk kombinasi loop kedua, L2 sama dengan G1 dikali G2 dikali G4. Sama dengan 1. 1 dikurang L1 ditambah L2 sama dengan 1 dikurang G2, G3 ditambah G1, G2, G4. Untuk penentuan rumusnya kita menggunakan G sama dengan GI delta I per delta sama dengan G1, G2 per 1 dikurang G2, G3 plus G1, G2, G4. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.